Sebetulnya benarkah isu bahwa Rumah Sakit Cikini ini diambang kebangkrutan? Karena kemarin saya dengar ada beberapa orang yang kata, oh enggak, itu memang sudah mau kolaps Pak, daripada kolaps makanya dikasihkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya muncul lagi Bapak Ibu sekalian dalam tema yang agak kontroversial ini. Apakah benar Rumah Sakit PGI Cikini mau dijual? Itulah temanya pada saat ini. Jadi rupanya video saya yang bergumul atau yang berjudul tentang kesan pesan kepada PGI dan Pak Gomar ditanggapi luar biasa oleh umat ya, dengan berbagai respons tentunya, dan pada umumnya sangat kecewa. Tidak sedikit yang berkata, Pak Gomar mundur saja, atau Pak Gomar, waduh, nggak enak ngomongnya, dipecat aja katanya gitu. Kita tidak tahu kenapa demikian. Ya, pastilah ya, karena kekecewaan atas keterlibatan Pak Gomar yang ingin seolah-olah memaksa, menyerukan supaya Bapak Jokowi terlibat, turun tangan dalam mengatasi masalah Nobel, Baswedan dan kawan-kawan yang berhubungan dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, kita juga nggak tahu kenapa begitu ya. Nah, mereka mengatakan bahwa soal KPK itu sudah ada kan yang mengerjakan, dan saya setuju. Ya, itu bukannya wewenang tugas utama dari PGI. Nah, tapi tema ini pada saat ini saya kira benar-benar menjadi salah satu tugas utama daripada PGI, karena Cikini itu dikenal juga sebagai namanya Rumah Sakit PGI. Begitu, Rumah Sakit PGI Cikini. Saya cek dulu sebentar YouTube saya. Ya, jadi disebut juga itu Rumah Sakit PGI Cikini, karena itu ya tentu PGI terlibat. Ya. Nah, saya membuat video dan di Facebook di status saya tulis tentang Pak Gomar dengan PGI-nya, keterlibatannya belakangan ini. Rupanya bukannya Pak Gomar yang meresponi, malah yang meresponi adalah banyak orang yang tertarik dengan poin itu. Salah satunya adalah Bapak siapa itu, Pak Hotman kalau nggak salah. Nggak tahu saya dari mana dia dapat nomor WhatsApp saya. Lalu dia minta supaya berdebat dengan saya. Saya bilang, debat apa ini? Apakah Anda terlibat atau termasuk dalam tes wawasan kebangsaan KPK? Lalu dia mengatakan, ya, ada yang mau disampaikan, informasi penting.
Lalu saya meresponi, kenapa ini kalian melibatkan PGI soal gini-ginian? Janganlah dicemari itu PGI. Wah, tulis begitu langsung marah deh Pak Hotman. Ya, dan memfitnah, memaki-maki. Akhirnya saya bilang, udah stop lah, nggak usah dibahas lagi tuh. Saya tidak menuduh kamu, saya tidak memfitnah kamu. Saya hanya memberi peringatan kepada semua orang, kalimat itu berlaku umum, jangan mencemari PGI siapapun itu. Malah dia marah-marah. Mari saya mengajak Anda, Pak Pendeta, menantang Anda untuk debat dengan saya. Ya. Ternyata saya dengar Pak Hotman ini, yang bernama Pak Hotman ini, sudah tampil bersama Pak Ruhut di TV One. Dan konon Pak Hotman ini gelagapan dibuat oleh Pak Ruhut. Nah, jadi banyak yang tertarik rupanya dengan status saya di Facebook. Juga tertarik dengan video yang saya buat, ya, yang berjudul Kesan Pesan kepada PGI. Jadi datang telepon, respons dari berbagai tempat, juga WhatsApp. Termasuk beberapa telepon melaporkan bahwa rumah sakit PGI, BODT-nya sudah keluar, sudah diputuskan oleh pengurus PGI untuk menjual rumah sakit Cikini. Saya berkata, wow, itu benar apa tidak itu? Jangan dong, saya bilang. Saya terlibat bertahun-tahun di rumah sakit Cikini. Dan pada waktu yang lalu, setiap kali saya khotbah, entah Natal, entah khotbah rutin, pernah tiap bulan saya membina para dokter dan perawat. Doa saya adalah supaya rumah sakit Cikini menjadi salah satu rumah sakit terbaik di Asia. Dan menjadi berkat bagi umat Kristen dan semua orang. Itu doa saya. Masa mau dijual? Nah, dijual kepada siapa? Disebut satu nama, wah itu jangan dong. Udah ketahuan track recordnya itu bagaimana. Dan nanti bagaimana? Ya syukur kalau nama rumah sakit PGI Cikini-nya dipertahankan dan visi misi Kristennya dipelihara, yaitu melayani dengan kasih, begitu, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Tetapi kalau akhirnya beralih fungsi, kasihan sekali. Rumah sakit PGI yang telah menjadi berkat bagi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin sudah jutaan sejak berdirinya, masa jadi tinggal nama. Saya tahu itu tokoh-tokoh medis seperti Prof. Sidabutar, ya, dan lain-lain sangat cinta kepada rumah sakit PGI Cikini. Mereka sudah mengabdi, anak-anak mereka mengabdi, keluarga mengabdi, ya. Lalu begitu banyak perawat yang mengabdi. Nah, itu mau dijual begitu saja. Saya berkata, ya jangan dong. Kalian semua berbaris, semua dokter, semua perawat begitu. Kalian nyatakan kalian tidak setuju begitu. Kecuali karena kondisi yang sangat terpaksa. Tetapi kalau itu hanya karena rekayasa, ya jangan. Kalian mesti berani. Dan saya mengatakan seharusnya, ya, katakan kepada masyarakat supaya masyarakat ikut mendoakan, mendukung. Jangan diam-diam dilakukan perubahan-perubahan besar. Dan saya juga mengingatkan, memang benar, tidak semua orang yang berani berjuang. Ada orang yang hanya berdoa, hanya mendukung. Tapi ada orang yang berani berjuang dan berani mengambil resiko. Ya, yang seperti itu tidak banyak. Tapi biarlah yang begitu itu kumpul semua. Yang berdoa, yang mendukung, yang teriak. Kalah menang itu soal kedua. Tapi perjuangkan hak itu soal penting. Ya, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, terutama
Pak Gomar yang terhormat, saya bertanya itu, bagaimana itu? Mudah-mudahan itu gosip murahan ya Pak Gomar ya. Saya harap Pak Gomar bisa memberikan klarifikasi apakah di kolom ini, di kolom di chat daripada video saya, ataukah di WA, ataukah di telepon ya. Mengapa rumah sakit PGI Cikini yang begitu bagus ya, begitu megah, dijual kepada orang lain, kepada investor? Apakah karena banyak hutang? Kalau banyak hutang apa nggak bisa diatasi dengan cara yang baik, dengan manajemen yang baru? Apa harus dijual? Ya, atau itu gosip saja? Kayaknya sih tidak ya, karena saya menerima telepon itu dari orang yang menurut saya orang-orang dalam yang layak dipercaya. Ya. Nah, tidak heran memang kekecewaan ini nampaknya memuncak ini kepada Bapak Gomar ini karena berbagai hal. Saya katakan dalam satu telepon, ya itu Pak Gomar heran juga ya. Kenapa dia protes Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa kepada gereja? Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Dari sebelah sana telepon ini berkata, emangnya Pak Gomar buat apa untuk gereja? Loh, kaget saya pertanyaan itu. Emangnya Pak Gomar buat apa untuk gereja? Begitu. Jadi Pak Gomar Gultom, G-O-M-A-R, Gultom. Ya. Kita doakanlah ya supaya Pak Gomar ini terus dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Hikmat dan Wahyu, terus dipimpin firman Tuhan, suara-suara yang sudah Tuhan pakai di sekitarnya didengarnya dengan jelas dan diberi kemampuan untuk bertindak dengan tepat. Ya. Atau kalau tidak sanggup lagi menjadi ketua PGI, seperti usulan banyak orang, ya mundur saja. Ya Pak Gomar ya. Kalau Bapak udah terlalu capek, tidak kuat lagi, mundur saja. Nggak apa-apa saya kira ya. Akan adalah yang menggantikan. Ada orang mengusulkan saya supaya Pak Mangapul aja ketua PGI. Lalu saya jawab begini Pak Gomar. Loh, saya itu diusulkan sama Pak Gomar menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Bagaimana itu? Yang mana yang benar? Calon gubernur atau calon ketua PGI? Begitulah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita doakan supaya Pak Gomar, semua orang di PGI sana, dan pengurus PGI, MPH PGI, banyak majelis pengurus lengkap varian PGI, semua dikuduskan oleh Roh Kudus, diterangi hatinya, dan bertindak dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bagi kemajuan rumah sakit Cikini. Kepada dokter-dokter, kepada perawat di rumah sakit Cikini, salam hormat buat kalian, selamat mengabdi. Kepada Dr. Marihot, lai saya, Dr. Hop, siapa lagi? Prof. Karmel, siapa lagi? Prof. Dr. Simbolon, dan lain-lain. Ya. Selamat mengabdi buat kalian, kiranya pasien-pasien di ruang-ruang Cikini, baik ruang biasa, ruang kelas, ruang VIP, ruang emergency, unit darurat, ICU. Kiranya Tuhan Yesus hadir di sana dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan rumah sakit Cikini kepadamu. Mohon Tuhan berkati. Mohon Tuhan berkati semua dokter, semua perawat, semua petugas, pasien, semua pendukung, terutama yayasan ya yang mengurusi dalam hal ini pengurus PGI.
sebagaimana namanya Rumah Sakit PGI Cikini, kiranya diberi hikmat oleh Tuhan Yesus sehingga hanya melakukan yang benar. Jangan biarkan salah bertindak, salah memutuskan. Jika Tuhan berkenan, kami mohon supaya rencana untuk menjual Rumah Sakit Cikini kepada pihak lain, Tuhan batalkan. Dan biarlah dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan kerjakan mujizat. Dan Rumah Sakit PGI Cikini kembali beraktivitas dengan baik, maju pesat, berdiri teguh, bagaikan mercusuar, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, sedikit berita di saat ini untuk Bapak Ibu doakan.